Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Dwi Fitriah dengan NIM 2405366 dari jurusan Sistem Informasi Kelautan. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah matematika discrete saya yang berjudul Strategi Kombinatorial untuk menentukan playlist musik ideal di aplikasi musik streaming Spotify. Oke, untuk selanjutnya akan langsung masuk ke materinya. Yang terhormat, Bapak Isya Karyawan SPD MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi di sini saya akan mempresentasikan strategi kombinatorial untuk menentukan playlist musik ideal di aplikasi musik streaming Spotify. Nah, apa sih Spotify itu? Spotify ini adalah layanan streaming musik yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan berbagai lagu, album, dan podcast dari berbagai artis di seluruh dunia secara online. Pengguna juga bisa mengaksesnya lewat aplikasi di perangkat, seperti di smartphone, komputer, ataupun tablet. Dengan basis pengguna yang besar, Spotify juga tentunya menerapkan berbagai strategi untuk menarik pengguna baru serta menjaga loyalitas pengguna lama agar tetap menggunakan platform ini dan tidak beralih ke layanan streaming musik lainnya. Mengapa menentukan playlist musik ideal di Spotify masih menjadi kendala? Alasannya itu karena banyaknya pilihan lagu dari berbagai genre yang membuat kita bingung memilih lagu yang sesuai dengan suasana hati atau situasi tertentu. Selain itu, selera musik setiap orang kan berbeda-beda. Meskipun Spotify juga menyediakan playlist otomatis seperti Daily Mix atau Discover Weekly, rekomendasi ini tuh kadang tidak selalu pas dengan keinginan pengguna. Keberagaman genre juga membuat sulit mencocokkan lagu-lagu yang berbeda dalam satu playlist, apalagi untuk menjaga kesinambungan aliran musik. Bagaimana sih cara mengatasi kendala tersebut? Caranya bisa dengan menggunakan strategi kombinatorial untuk menentukan playlist musik ideal di Spotify dengan melibatkan pendekatan yang menggabungkan berbagai faktor untuk menciptakan kombinasi lagu yang harmonis dan sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, di sini ada contoh beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada pemilihan berdasarkan genre dan mood. Misalnya tuh playlist untuk chill bisa berisi lagu-lagu slow dan akustik, sementara playlist untuk olahraga juga bisa berisi lagu-lagu dengan tempo-tempo yang cepat dan energi. Yang kedua, ada penggunaan algoritma rekomendasi. Kan Spotify itu memiliki algoritma yang mempelajari preferensi pengguna berdasarkan riwayat pemutaran musik. Nah, dengan mengombinasikan data ini, pengguna itu bisa membuat playlist yang lebih personal dan disesuaikan dengan selera mereka. Algoritma ini tuh bisa menciptakan playlist berdasarkan pola selera musiknya, dengan variasi yang tetap sesuai dengan preferensi pengguna. Yang ketiga, ada pengelompokan berdasarkan aktivitas. Misalnya, playlist untuk bekerja, tidur, berkendara, atau mengerjakan tugas. Nah, dengan menentukan aktivitas sebagai kategori, pengguna juga bisa lebih mudah menentukan kombinasi lagu yang cocok untuk menciptakan suasana atau mood yang diinginkan. Yang keempat, ada eksperimen dengan urutan lagu. Kayak maksudnya tuh kombinasi lagu yang sukses kan gak hanya bergantung pada pemilihan lagu, tetapi juga urutannya. Ini tuh supaya bisa menciptakan pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Urutan lagu bisa diatur untuk menyesuaikan transisi antar lagu yang halus atau perubahan dan moodnya yang pas. Yang kelima, ada dengan collaborative filtering. Nah, di Spotify ini ada fitur kolaborasi. Jadi pengguna itu bisa membuat playlist bersama teman atau komunitas dengan memilih lagu berdasarkan preferensinya masing-masing. Selanjutnya ada landasan teori yang saya gunakan dalam makalah saya. Yang pertama itu adalah kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang berfokus pada cara menghitung jumlah penyusunan, pemilihan, atau pengaturan objek-objek dalam suatu himpunan tanpa harus mengenumerasikan semua kemungkinan susunannya satu persatu. Dalam konteks playlist ini, kombinatorial digunakan untuk menentukan kombinasi lagu yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, di sini itu ada terdapat dua kaidah dasar dalam menghitung hasil kombinatorial. Yang pertama ada kaidah perkalian atau rule of product. Jadi,
Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka, bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q hasil percobaan atau menghasilkan P dikali Q kemungkinan jawaban. Yang kedua, ada kaidah penjumlahan atau rule of thumb. Jadi, bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan atau menghasilkan plus Q kemungkinan jawaban. B. Ada prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi adalah metode dalam kombinatorial untuk menghitung jumlah elemen dalam gabungan beberapa himpunan dengan menghindari penghitungan ganda elemen yang terdapat lebih dari satu himpunan. Nah, untuk dua himpunan A dan B, rumusnya itu adalah A gabungan B sama dengan A ditambah B dikurang minus A himpunan B. Prinsip ini tuh diperluas untuk tiga himpunan A, B, dan C menjadi A gabungan B, gabungan C sama dengan A plus B plus C dikurang A himpunan B dikurang A himpunan C dikurang B himpunan C plus A himpunan B himpunan C. Prinsip ini itu sangat berguna dalam menghitung kemungkinan atau jumlah elemen unik dari gabungan beberapa kategori atau kondisi yang memiliki tumpang tindih. Selanjutnya yang C itu ada permutasi. Permutasi ini adalah susunan atau pengaturan ulang elemen-elemen dari suatu himpunan. Jika terdapat elemen yang berbeda, maka jumlah permutasi dari seluruh elemen tersebut adalah n faktorial yang didefinisikan sebagai n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya dikali 1. Nah, untuk permutasi sebagian elemen, yaitu memilih elemen dari elemen, rumusnya itu adalah P dalam kurung n, r sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Selanjutnya yang D, ada kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih sejumlah elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Dalam matematika, kombinasi digunakan untuk menghitung jumlah cara memilih elemen ketika urutan tidak menjadi faktor yang penting. Jika terdapat n elemen dalam himpunan dan r elemen yang akan dipilih, rumus kombinasinya itu adalah C dalam kurung n, r sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n min r faktorial. Selanjutnya, rekomendasi playlist Spotify. Fitur ini menjadi salah satu keunggulan Spotify, di mana pengguna dapat menemukan lagu-lagu baru yang relevan dengan selera mereka tanpa harus mencari secara manual. Untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat, Spotify menggunakan berbagai algoritma dan metode berbasis data. Data yang dikumpulkan mencakup lagu-lagu yang sering diputar, artis yang disukai, genre favorit, serta aktivitas pengguna lainnya seperti menyukai lagu, menambahkan lagu ke playlist, hingga memberikan ulasan. Nah, informasi ini tuh membantu Spotify memahami preferensi musik pengguna secara lebih mendalam dan personal. Fitur kolaborasi dalam playlist manual menjadi salah satu daya tarik karena pengguna dapat bekerja sama dengan teman atau anggota keluarga untuk menambahkan atau menghapus lagu dengan fitur ini. Dengan fitur ini, playlist juga dapat menjadi lebih interaktif dan mencerminkan berbagai selera musik. Nah, selanjutnya itu ada analisis dan implementasi. Di sini aku akan menjelaskan tentang kombinasi playlistnya. Jadi, pada tahap ini, analisis dilakukan untuk menentukan kombinasi playlist musik yang ideal menggunakan prinsip kombinatorial. Tujuan dari kombinasi ini adalah untuk menciptakan variasi playlist yang mencakup berbagai genre musik sesuai preferensi pengguna. Nah, dalam menyusun playlist musik ideal di Spotify, pendekatan kombinatorial digunakan untuk menghitung semua kemungkinan susunan playlist berdasarkan aturan tertentu.
Misalkan terdapat 10 lagu dengan genre yang beragam, dan di situ sudah tertera 10 list lagu dengan artis, genre, dan durasi yang sudah tertera. Dengan aturan yang digunakan adalah yang pertama, playlist terdiri dari 5 lagu, yang kedua, lagu diambil dari berbagai genre dengan pembagian 2 lagu dari genre pop, 1 lagu dari genre R&B or soul, 1 lagu dari genre rock, dan 1 lagu bebas, boleh berasal dari genre apa saja tanpa mengulang lagu yang sudah dipilih. Nah, selanjutnya untuk menghitung jumlah total kombinasi playlist yang dapat dibuat, digunakan rumus kombinasi seperti tadi yang sudah dijelaskan di landasan teori, di mana N itu adalah jumlah total elemen yang tersedia, R adalah jumlah elemen yang dipilih, N faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N. Dengan langkah-langkah penghitungan kombinasi, yang pertama itu dengan memilih 2 lagu dari total 5 lagu genre pop, dan di situ sudah tertera perhitungannya, dan menghasilkan 10 kombinasi untuk lagu pop. Nah, yang kedua itu memilih 1 lagu dengan total 2 lagu genre R&B or soul, dan di situ sudah tertera bahwa terdapat 2 kombinasi untuk lagu R&B or soul. Yang ketiga, memilih 1 lagu dari total 3 lagu genre rock. Di situ sudah tertera perhitungannya, dan hasilnya terdapat 3 kombinasi untuk lagu rock. Dan yang keempat, memilih 1 lagu bebas. Nah, kan setelah memilih 4 lagu, 2 dari pop, 1 dari R&B or soul, dan 1 dari rock, tersisa 6 lagu. Lagu bebas itu dapat dipilih dari sisa 6 lagu tersebut. Dan di situ sudah tertera perhitungan kombinasinya, dan hasilnya terdapat 6 kombinasi untuk lagu bebas. Jadi, total kombinasinya itu adalah 10 dikali 2 dikali 3 kali 6, hasilnya itu adalah 360. Jadi terdapat 360 kombinasi playlist yang mungkin dibuat berdasarkan aturan genre yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada penerapan kode. Jadi untuk mendukung analisis kombinasi playlist, implementasi kode Python digunakan untuk menghitung total kombinasi dan menghasilkan playlist berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Kode ini memanfaatkan modul bawaan Python seperti itertools untuk menghasilkan kombinasi untuk menyusun playlist yang memenuhi kriteria. Berikut ini adalah penerapan konsep kombinatorial menggunakan kode Python. Jadi itu di gambar pertama, library itertools menyediakan fungsi untuk menghasilkan kombinasi yang berguna untuk menghitung semua kemungkinan subset elemen tanpa memperhatikan urutannya. Lagu-lagu juga direpresentasikan dalam bentuk dictionary yang berisi informasi seperti judul dan genre. Struktur ini memungkinkan untuk melakukan filtering dan pengelompokan berdasarkan genre dengan lebih efisien. Selanjutnya itu ada gambar kedua, yaitu filter lagu berdasarkan genre. Jadi kode tersebut mengelompokkan lagu ke dalam 3 kategori, utama berdasarkan genre, yaitu pop, R&B or soul, dan rock. Proses pengelompokan dilakukan menggunakan list comprehension untuk memfilter lagu berdasarkan atribut genre. Pendekatan ini itu tidak hanya efisien, tetapi juga mempermudah proses kombinasi lagu pada tahap selanjutnya. Selanjutnya itu ada gambar ketiga, yaitu kombinasi lagu sesuai aturan. Dengan menggunakan fungsi combinations dari modul itertools, kode menghasilkan kombinasi lagu berdasarkan aturan, yaitu 2 lagu dari genre pop, 1 lagu dari genre R&B or soul, 1 lagu dari genre rock, serta 1 lagu tambahan yang dipilih secara bebas dari sisa lagu yang tersedia. Nah, selanjutnya di gambar keempat, yaitu ada total kombinasi berdasarkan aturan. Jadi, kode melakukan iterasi untuk menggabungkan semua kombinasi lagu dari setiap kategori genre. Kemudian menambahkan 1 lagu tambahan yang dipilih dari sisa lagu yang belum digunakan. Proses ini dirancang untuk menghasilkan semua kemungkinan playlist yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Di gambar selanjutnya, yaitu gambar kelima, itu menghasilkan output hasil. Nah, selanjutnya kode itu menghasilkan output berupa total jumlah kombinasi playlist yang berhasil dibuat.
disertai dengan beberapa contoh playlist untuk memberikan ilustrasi yang jelas mengenai hasil akhir proses. Nah, untuk gambar yang terakhir, ini tuh adalah gambar hasil dari program tersebut. Jadi, ketika kode dijalankan, diperoleh total 360 kombinasi playlist yang sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Selain itu, kode ini juga menampilkan beberapa contoh playlist untuk menunjukkan tentang bagaimana kombinasi tersebut terlihat dalam praktiknya. Kode ini memberikan dasar teknis untuk pembuatan playlist musik yang ideal dengan menerapkan metode kombinasi untuk menghasilkan berbagai variasi yang sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kombinatorial dapat secara signifikan meningkatkan proses pembuatan playlist musik yang relevan dan beragam di aplikasi musik streaming, khususnya Spotify. Dengan menghitung total 360 kombinasi playlist berdasarkan kriteria genre dan durasi lagu, penulis berhasil menunjukkan bagaimana pengguna dapat memanfaatkan teori dasar kombinatorial untuk menciptakan variasi playlist yang sesuai dengan preferensi mereka. Implementasi kode Python menggunakan modul Azure Tools juga membuktikan efisiensi dalam pemilihan lagu dari berbagai genre yang pada gilirannya dapat membantu pengguna dalam mengatasi kesulitan dalam memilih lagu. Selain itu, penjelasan mengenai algoritma dan data yang digunakan oleh Spotify memberikan wawasan tentang bagaimana sistem rekomendasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.